Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke-3327. Pada saat ini pesawat perlahan memasuki hanggar. Kemudian kabin terbuka dan Helena turun dari tangga ditemani Yi Chen. Di bawah tangga spiral, Olivia melihat Helena dengan senyum dingin. Dia bertanya sambil mengerutkan kening saat melihat hanya ada mereka berdua. Helena, di mana kedua pengikutmu? Kenapa mereka tidak pulang bersamamu? Kedua pengikut Helena adalah orang Olivia. Namun Olivia berpikir Helena tidak tahu. Tapi saat melihat mereka tidak kembali dan tidak melaporkan hal ini padanya terlebih dahulu, dia menyadari kalau Helena sudah menemukan identitas mereka. Helena pura-pura dan berkata, "Aku membiarkan mereka tinggal di Tiongkok supaya bisa menyiapkan pesta pertunangan dan detail pernikahan dengan perencanaan keluarga Yi." Kata-kata Helena terdengar biasanya di telinga orang luar, tapi Olivia tahu kalau itu hanya omong kosong. Jika seperti yang dikatakan, kedua anak buah pasti akan segera melapor padanya. Tapi dia tidak mendapatkan kabar, dan ini membuktikan kalau mereka dikendalikan Helena. Hal yang paling menyebalkan adalah dirinya bahkan tidak bisa melawan Helena. Dia hanya bisa menahan amarah dan berkata, ternyata seperti itu, kakak. Benar-benar tidak menduga kita kakak beradik akan segera menikah. Waktu berlalu dengan cepat. Helena mengangguk dan menghela napas. Benar, sepertinya kita masih bermain kuda di padang rumput istana kemarin, tapi sudah akan segera menikah. Olivia mendengus, lalu memincingkan matanya saat melihat Yi Chen yang ada di sebelahnya. "Oh ya, dia sepertinya bukan calon suamimu, Yi Peng bukan?" Helena segera memperkenalkan. "Oh, aku hampir lupa. Dia Yi Chen, adik sepupu Yi Peng. Yi Peng sibuk akhir-akhir ini sehingga dia yang menemaniku kembali." Olivia tidak terlalu mengerti dengan struktur keluarga Yi. Saat mendengar Yi Chen adik sepupu Yi Peng, maka dia pikir Yi Chen hanyalah salah satu keturunan keluarga Yi sehingga tidak perlu peduli. William yang ada di sebelahnya juga seperti itu, karena waktu itu keluarga inti Rothschild yang bersaing dengan Yi Changying di pasaran Tiongkok. Selain itu, pada akhirnya keluarga Rothschild yang menang. Jadi dirinya yang merupakan keluarga tingkat 3 yang tinggal di Eropa tidak tahu dendam waktu itu, juga tidak tahu dengan situasi keluarga Yi. Olivia sudah memutuskan untuk menjual Helena kepada Aman Remopix. Jadi dia tidak berencana menjalin hubungan dengan keluarga Yi. Jadi tidak peduli dengan Yi Chen. Dia melihat Yi Chen dan menyindirnya. "Tuan Yi, aku dengar keluarga Yi didatangi Wan Long Hall. Aku juga dengar kalau Wan Long Hall telah merebut pemakaman leluhur kalian dan meminta setengah aset kalian. Kerugian yang diderita keluarga Yi pasti sangat besar." William melihat Olivia menyindir Yi Chen sehingga sengaja mengerutkan keningnya dan berkata, "Olivia, jangan mengungkit luka mereka. Tuan Yi pasti sangat menderita karena kehilangan begitu banyak uang." Yi Chen tersenyum dan berkata dengan santai, "Aku tidak menderita sama sekali. Meski aset keluarga Yi hilang setengah, tapi masih ada triliunan yuan sehingga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebagian besar keluarga sampah di Eropa." William bisa mendengar sindiran Yi Chen sehingga segera bertanya dengan marah, "Keluarga mana yang kamu maksud?" Yi Chen terlihat bangga dan berkata dengan dingin, "Bagiku semua keluarga di Eropa yang asetnya tidak bisa membandingi keluarga Yi adalah keluarga sampah." William langsung marah setelah mendengarnya. "Hei, sombong sekali kamu." Yi Chen bertanya sambil tersenyum. "Sombong? Aku tidak merasa seperti itu." Setelah itu, Yi Chen berkata lagi, "Meski keluarga Yi mengalami kerugian besar, tapi tetap memiliki ketriliunan aset. Beberapa keluarga besar yang tidak menderita kerugian bahkan tidak sekaya keluarga kami. Bukankah mereka disebut keluarga sampah?" Yi Chen melihat kedua orang itu, lalu menggodanya. "Coba kalian lihat, meski air laut hilang setengah, tetap disebut laut. Namun tidak peduli sebanyak apa air
di parit tetap akan disebut parit. Ekspresi Olivia dan William terlihat sangat jelek. Olivia tahu dengan kekuatan keluarga kerajaan, uang tunai, barang antik, real estate, investasi asing, dan lain-lain. Hanya beberapa miliar saja. Selain itu, keluarga kerajaan juga bukan milik keluarga Olivia saja. Masih ada banyak kerabat kerajaan yang harus dinafkahi. Meski keluarga Yi memberikan setengah aset kepada Warnong Hall, tapi masih ada ratusan miliar euro yang tersisa. Ini jauh lebih kuat dari keluarga kerajaan. William sama marahnya dengan Olivia. Meski marganya Rothschild, tapi aset keseluruhan keluarga mereka tidak sampai 10 miliar euro. Mungkin itu tidak 1/10 dari keluarga Yi saat ini. Namun William membantahnya. Rothschild sudah terbentuk selama ratusan tahun dengan kekayaan total lebih dari triliunan dolar. Keluarga Yi hanyalah sampah di depan keluarga Rothschild. Yi Chen bertanya dengan penasaran. Apakah kamu dari keluarga Rothschild? Olivia memperkenalkan dengan bangga. Aku lupa memperkenalkannya. Dia adalah calon suamiku, William Rothschild. Yi Chen tersenyum dan berkata, pantas saja gaya bicaramu begitu sombong. William tersenyum dingin. Kenapa? Apakah kamu baru sadar kalau keluarga Yi hanyalah sampah di depan keluarga Rothschild? Yi Chen menggelengkan kepala dan berkata dengan datar, sampah atau bukan harus tergantung pada siapa orang yang dibandingkan. Tentu saja keluarga Yi kalah jauh jika dibandingkan dengan keluarga inti Rothschild. Namun ada banyak cabang dalam keluarga Rothschild dan dibagi menjadi 3 tingkatan. Tuan William berasal dari tingkat apa? Ekspresi William segera berubah saat mendengarnya. Dia merasa sangat bangga saat mengungkit keluarga Rothschild. Namun dirinya tidak tahu harus melakukan apa saat mengungkit tingkatan keluarganya. Karena keluarga mereka berada dalam tingkat ketiga yang merupakan urutan terakhir. Yi Chen mencibir saat melihat ekspresi anehnya. Ada apa Tuan William? Bukankah kamu sangat bersemangat tadi? Kenapa jadi terdiam? Ekspresi William terlihat kesal dan tidak tahu harus menjawab apa. Olivia langsung berkata dingin saat melihat calon suaminya terdesak. Tuan Yi, di sini di Eropa Utara, bukan Tiongkok. Lebih baik jangan berkata terlalu tajam. Yi Chen mendengus dan balik bertanya, apakah ini tajam? Sepertinya kamu kurang mengerti arti tajam yang sebenarnya. Pada saat ini, Helena mencairkan suasana. Aku rasa kita jangan mengobrol di sini. Lebih baik kembali ke istana dulu. Aku ingin menjenguk nenek. Olivia tersenyum sinis. Helena, tidak perlu buru-buru. Kedatanganku hari ini bukan hanya menjemput kalian berdua, masih ada satu teman yang akan segera datang. Lebih baik kita ke istana setelah dia sampai. Helena bertanya tanpa sadar, siapa teman yang kamu maksud? Olivia tertawa. Teman dari Rusia namanya Aman Removich. Sebelumnya Helena sudah mendapatkan kabar dari kedua pengikut kalau Olivia ingin menjualnya kepada Aman Removich, sehingga dirinya kaget saat mendengar nama itu. Namun dia berusaha menahan emosinya dan pura-pura bertanya dengan kaget. Olivia, sejak kapan kamu berteman dengan orang vulgar seperti itu? Olivia mencipitkan mata sambil melihat Helena serta bertanya dengan heran. Helena, apakah tidak ada yang mengatakan masalah Aman Removich kepadamu? Helena segera menggeleng. Tidak, ada apa? Hari ini Helena kembali sendirian tanpa kedua pengikut Olivia sehingga dia tahu kalau Helena sudah menyadari semua itu. Sekarang ini dia tidak tahu apakah kedua orang itu memberikan rencana kepada Olivia atau tidak. Karena sebelumnya dia memerintahkan kedua pengikutnya untuk mengelabui Helena ke bandara lalu mengirimnya ke kastil St. Petersburg. Namun saat melihat ekspresi bingung Helena, Olivia merasa mungkin dia masih belum mengetahui hal ini. Jadi berkata sambil tersenyum, Aman Removich lumayan baik. Dia kaya dan jantan, hanya saja sudah agak berumur, tidak sejelek yang dikatakan orang-orang. Helena sengaja tertawa. Setahuku bangsawan Eropa Barat lumayan tidak menyukainya. Kenapa kamu mengundangnya? Olivia tersenyum. Meski Aman Removich tidak memiliki latar belakang terpuji, tapi setidaknya seorang miliarder. Aku ingin mengembangkan keluarga kerajaan ke depannya. Tentu saja harus menjalin hubungan baik dengan orang kaya sepertinya. Tepat pada saat ini, sebuah jet bisnis Gulfstream G650 baru perlahan dipandu meluncur ke hanggar. Olivia mengerutkan keningnya. Aman Removich sudah datang. Gulfstream G650 segera berhenti di sebuah pesawat Concorde dan kabin dibuka. Seorang pria
parubaya pendek kurus dengan jas biru keluar sambil tersenyum. Orang ini adalah Aman Removich, satu-satunya oligarki Rusia yang tersisa. Aman Removich lahir dari keluarga miskin, tapi dia memanfaatkan kesempatan dengan mengumpulkan kekayaan secara gila-gilaan di Rusia sehingga menjadi orang kaya dengan cepat. Aman Removich berkata kepada Olivia begitu turun, "Yang mulia Tuan Putri Olivia, lama tidak bertemu." Setelah itu dia melirik Helena dengan nakal dan berkata, "Apakah yang ini yang mulia Tuan Putri Helena?" Helena merasa canggung, sedangkan Olivia yang melihat tatapan menakal Aman Removich pada Helena berkata sambil tersenyum, "Tuan Aman Removich, dia kakakku, Putri Helena." Aman Removich segera mengulurkan tangan dan tidak sabar untuk mencium tangannya sambil berkata dengan jantan, "Senang bertemu denganmu, yang mulia." Helena tidak ingin membiarkan Aman Removich mencium tangannya dan merasa jijik karena sudah bisa menebak tujuan Olivia mengundangnya ke sini sehingga berkata dengan sinis, "Maaf Tuan Aman Removich, karena calon suamiku orang Tiongkok jadi aku akan menghormati tradisi mereka sehingga tidak bisa menyapa dengan mencium tangan. Harap maklum." Aman Removich tersenyum canggung lalu perlahan menarik tangannya sambil berkata, "Tidak apa-apa, aku mengerti." Olivia melirik Helena dan tertawa dalam hati. "Helena, kamu masih berlagak bermartabat. Kamu akan menjadi wanita Aman Removich tidak lama lagi." Saat Olivia tahu Helena akan pulang, dia sudah berdiskusi dengan orang tuanya. Dia tidak akan membiarkan Helena pergi begitu saja. Menurut rencana Olivia, saat Helena kembali ke istana, dia tidak akan mengendalikannya dan tidak mengizinkannya meninggalkan istana. Dia juga segera menelepon Aman Removich dan membuat kesepakatan padanya di telepon. Dia akan memaksa Helena menikah dengan Aman Removich setelah dirinya menikah besok. Olivia menjadikan ibunya sebagai sandera, jadi yakin kalau Helena tidak mungkin akan melawannya. Sementara Aman Removich terus diejek media barat sehingga hampir membuatnya gila. Yang ada di dalam otaknya saat ini adalah segera menikahi putri kerajaan Eropa untuk mempermalukan orang yang meremehkannya. Jadi dia sangat senang dan segera datang saat menerima telepon dari Olivia. Untung saja Kastil St. Petersburg hanya sekitar 1000 km dari Eropa Utara dan dapat ditempuh dalam waktu 2 jam dengan pesawat biasa. Namun Aman Removich yang terbang penuh semangat tidak menyangka Helena akan sedingin itu dengannya. Jadi dia bertanya kepada Olivia, "Tuan Putri Olivia, apakah hal yang kita bahas di telepon masih berlaku?" Olivia berkata, "Tentu saja, aku akan segera menjadi Ratu Eropa Utara. Bagaimana mungkin Ratu akan ingkar janji?" Aman Removich, "Kamu tidak perlu khawatir." "Baguslah." Aman Removich menghela napas. Dia tahu kalau Olivia bisa membuat Helena menyetujui-nya dan dia tidak perlu tahu cara apa yang akan Olivia pakai. Pokoknya selama bisa membawa Helena kembali, dia akan segera mentransfer 500 juta euro ke rekening kerajaan Eropa Utara sehingga kedua belah pihak senang. Olivia tersenyum dan berkata, "Kalian sudah terbang dari jauh, pasti sangat capek. Kita kembali ke istana dulu, ada perjamuan besar ya untuk kalian." Tentu Aman Removich segera menyetujui-nya, sementara Yichen terlihat santai. Maka rombongan naik ke beberapa mobil kerajaan menuju istana. Total ada 6 mobil. Olivia dan calon suaminya William duduk di mobil kedua. Yichen dan Helena duduk di mobil ketiga. Sementara Aman Removich duduk sendirian di mobil keempat. Yichen terus memejamkan matanya di mobil. Helena merasa agak bimbang, tapi beberapa kali ingin berbicara dengan Yichen, tetapi menahannya karena ada sopir dan seorang pelayan istana di depan. Saat ini Olivia dan William yang sedang berada di dalam mobil mendengar suara napas dari sebuah alat. William mengerutkan alisnya. Kenapa keduanya tidak berbicara? Apakah mereka tahu ada alat penyadap di mobil? Olivia menggeleng. "Aku juga tidak tahu." William bertanya, "Olivia, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menghadapi Yichen itu?" Olivia berkata dengan nyacu, "Apa yang perlu dihadapi? Suruh dia kembali ke Tiongkok setelah Aman Removich membawa Helena." "Tidak bisa." William berkata dingin, "Aku tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja." Olivia bertanya dengan heran, "Apakah kamu ingin mengerjainya meskipun keluarga Yi ada di Tiongkok, tapi akan
mendapat masalah kalau kita membunuhnya. Bukan. William melambaikan tangan dan berkata, aku tidak sebodoh itu sehingga membunuhnya di Eropa Utara. Aku hanya ingin memberi pelajaran kepadanya dan membuatnya meninggalkan pesawat Concorde itu. Pesawat Concorde. Mata Olivia terlihat berbinar. Untuk kelas atas yang sebenarnya hanya ada dua barang yang benar-benar mewah. Satunya adalah pesawat pribadi dan satunya lagi adalah kapal pesiar pribadi. Untuk pesawat pribadi, tampaknya A380 yang diubah oleh kerajaan Saudi adalah yang terbesar dan termewah. Tapi pesawat yang bisa melambangkan status tinggi seorang adalah pesawat Concorde. Karena pesawat seperti ini sangat langka. Waktu itu hanya dibuat sebanyak 20 pesawat dan hanya tersisa beberapa saat ini. Itu adalah pesawat pribadi yang tidak diproduksi lagi. Selain itu adalah satu-satunya pesawat pribadi yang mampu melakukan penerbangan supersonik. Orang yang bisa memiliki pesawat seperti ini akan sangat bangga. Jauh lebih bergengsi daripada memiliki pesawat A380. Olivia dan William sama-sama suka pamer. Barang mewah mereka sangat banyak. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani berharap bisa memiliki pesawat Concorde. Jadi saat William mengatakan ide ini, Olivia langsung menjadi sangat bersemangat. Oleh karena itu, dia segera bertanya, sayang, apakah kamu punya ide? William tersenyum dingin. Setelah pesta malam ini, aku akan bermain kartu dengan beberapa tamu dari jauh sekalian mendapatkan uang saku. Aku akan mengatur jebakan dan mengajak Yichen bermain bersama. Selama dia ikut bermain, aku punya cara untuk membuatnya jatuh. Olivia bertanya dengan curiga. Benarkah? William berkata penuh percaya diri. Tenang saja, di antara tamu yang datang hari ini, ada satu orangku. Orang ini sudah bertahun-tahun menjadi dealer di Las Vegas. Selama dia yang membagi kartu. Tidak peduli apa yang dimainkan, maka Yichen akan kehilangan segalanya. Olivia bertanya dengan bingung. Kenapa kamu memasukkan orang seperti itu ke istana? William mengangkat bahu. Apakah kamu tidak tahu hobi orang kaya? Mereka menyukai wanita cantik dan judi. Mereka datang menghadiri pesta pernikahan di istana. Jadi pasti tidak mungkin membawa wanita datang dan bermain sembarangan. Mereka pasti menyukai judi. Setelah itu, William melanjutkan. Dalam kesempatan ini, selama ada yang mengatur, semua orang pasti berminat bermain. Kehilangan puluhan juta euro tidak masalah bagi mereka. Satu orang puluhan juta, 10 orang menjadi ratusan juta. Selama mengaturnya dengan baik, sangat mudah mendapatkan puluhan juta euro dari mereka. Olivia menganga, lalu memincingkan mata. Tidak diduga kamu lumayan jahat. Kamu bahkan ingin menjebak uang para kerabat. William berkata dengan canggung. Kenapa membuang kesempatan mendapatkan uang? Lagi pula kerugian ini tidak masalah bagi mereka. Benar bukan? Olivia mendengus. Aku ingin mendapatkan setengah bagian kemenangan. William tercengang. Lalu tertawa. Olivia, aku punya firasat kalau kehidupan pernikahan kita pasti akan sangat harmonis. Olivia mengerutkan alisnya. Jika Yichen benar-benar kehilangan pesawat Concorde itu, aku juga ingin setengah bagian dari pesawat itu. Tentu saja. William meremas dagu Olivia, mencium bibirnya dengan kencang, lalu mendongak setelah beberapa saat dan berkata dengan sangat lembut, Ratu Olivia yang terhormat, semua milikku adalah milikmu. Olivia mengangguk puas. Sepertinya kamu sudah mulai beradaptasi dengan peran sebagai seorang raja. William tertawa. Benar, aku sudah tidak sabar menjadi suamimu besok, lalu menjadi Raja Eropa Utara pada keesokan harinya. Kemudian William berkata lagi, ayahku sudah berjanji, setelah kamu dinobatkan dan aku diberi gelar raja, dia akan memberikan kapal pesiar mewah Italia yang diparkir di Copenhagen kepada kita. Juga villa di Beverly Hills. Setengah jam kemudian, rombongan tiba di istana Eropa Utara. Kerajaan Eropa Utara mempunyai 3 istana di sini. Istana yang ada di pinggiran ibu kota ini adalah yang terbesar juga yang termewah. Istana ini sebenarnya lebih seperti kombinasi antara kastil dan tempat tinggal. Seluruh area tercakup ratusan hektar
Tempatnya sangat luas sehingga ada lapangan golf dan lapangan berkuda di dalamnya. Katanya nilai bangunan dan tanah istana ini sudah lebih dari 3 miliar euro. Namun, tempat ini adalah milik leluhur kerajaan dan simbol kerajaan. Jadi hukum negara melarang menjualnya. Jika tidak bisa dijual, artinya keluarga kerajaan hanya berhak menggunakannya saja. Iringan mobil melewati hamparan hijau yang luas dan berhenti di depan sebuah kastil kuno yang setidaknya berusia sekitar 100 tahun. Pengawal kerajaan segera datang dan membuka semua pintu. Yi Chen turun bersama Helena. Saat melihat Helena, pengawal kerajaan segera menyapa dengan hormat. Yang mulia Tuan Putri Helena. Helena mengangguk, kemudian Olivia datang dan berkata kepada Yi Chen dan Aman Remopix, "Aku sudah menyiapkan 2 kamar tamu. Aku akan meminta orang mengantar kalian ke istana." Aman Remopix langsung membungkuk dan berkata dengan hormat, "Terima kasih Putri Olivia." Sedangkan Yi Chen hanya bersikap biasa saja. Olivia merasa kesal karena Yi Chen tidak membungkuk dan memberi salam, bahkan tidak mengatakan terima kasih juga. Namun tidak meledak saat teringat dengan jebakan yang sudah dibuat Aman Remopix. Dia malah tersenyum. "Tuan Yi, akan ada perjamuan malam ini. Tuan Yi harus ikut bergabung." Yi Chen tidak tahu apa yang ingin Olivia lakukan, tapi dia tidak mungkin melakukan apa-apa karena ada banyak orang di sana, sehingga berkata dengan santai, "Baik, aku akan ke sana." William tersenyum saat mendengarnya dan berkata, "Baguslah. Hari ini kita akan kedatangan tamu. Selain kerabat keluargaku dan kerabat kerajaan Eropa Utara, juga ada penanggung jawab beberapa keluarga kelas atas dari 4 negara Eropa Barat. Tuan Yi bisa berkenalan dengan mereka nanti." Yi Chen tidak menyangka kalau William bahkan tersenyum padanya. Ini menunjukkan dia dan Olivia pasti merencanakan sesuatu di mobil tadi. Jadi Yi Chen tersenyum dan berkata, "Sepertinya Tuan William sudah mengaturnya untukku. Aku akan ikut bergabung." William langsung tersenyum. "Kamu pasti akan senang malam ini." Saat ini Helena berkata, "Olivia, aku pergi menjenguk nenek dulu." Menjenguk nenek. Olivia tertawa. "Nenek sudah koma. Dokter mengatakan dia tidak bisa bangun lagi. Apakah masih ada gunanya kalau kamu pergi sekarang?" Olivia berpikir Helena buru-buru pergi menjenguk ratu pasti karena masih menaruh harapan. Dia ingin memohon pada ratu atau mengadukan kondisinya. Namun Olivia tidak khawatir karena tahu kalau ratu sudah tidak ada harapan lagi. Dia bukan hanya tidak bisa bangun lagi, hidupnya bahkan tidak bisa bertahan lama lagi. Helena berkata, "Olivia, nenek adalah Ratu Eropa Utara. Tidak peduli aku sebagai cucunya atau sebagai hambanya, aku tetap harus menyapanya saat kembali, meski dalam keadaan koma." Helena melanjutkan, "Selain itu, kita berdua pasti ingin mengobrol." Senyum di wajah Olivia menghilang, lalu mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, "Baik, kalau seperti itu, aku akan membawamu pergi bertemu dengan nenek dulu." Setelah itu dia memberikan perintah kepada pengawal, "Kalian antarkan kedua tamu ini ke kamar dulu." Helena bertanya, "Apakah membiarkan Yi Chen pergi bersamaku? Apakah bisa membiarkan Yi Chen pergi bersamaku?" Olivia mengerutkan keningnya. "Bukankah kamu mengatakan ingin mengobrol denganku? Untuk apa Yi Chen ikut?" Yi Chen tahu kalau Helena pasti memintanya pergi menyelamatkan neneknya. Namun terlalu membosankan kalau bertindak sekarang. Selain itu, dia masih belum melihat trik yang dimainkan Olivia dan William. Mana ada permainan yang langsung seperti itu? Bukankah harus memberikan pembukaan dan waktu yang tepat dulu? Jadi Yi Chen berkata, "Kalian kakak beradik mengobrol saja. Aku tidak ikut." Setelah itu dia melihat Helena untuk menenangkannya. Helena mengangguk. "Baik, aku dan Olivia pergi menjenguk nenek dulu. Kita bertemu di pesta nanti malam." Yi Chen berkata, "Baik." Pengawal membawa Yi Chen ke kamar tamu yang ada di lantai 3. Saat ini Olivia membawa Helena ke lantai atap kastil yang terletak di lantai 6. Lantai ini adalah area khusus untuk kegiatan seluruh keluarga kerajaan. Ratu yang sudah divonis mati berada dalam sebuah kamar mewah saat ini. Setengah dari kamar ini telah diubah menjadi ruang ICU. Olivia membawa Helena ke atas, tapi tidak masuk ke kamar ini melainkan di kamar sebelah, lalu memberikan perintah kepada seorang pelayan,
periksa dia. Pelayan segera maju lalu hanya menemukan sebuah ponsel sehingga memberikan ponsel itu. Yang mulia Tuan Putri, hanya ada ini saja. Olivia mengangguk dan memberikan perintah. Kamu pegang ponselnya dulu. Selain itu dia melambaikan tangan kepada Helena. Ikut denganku. Helena mengikuti Olivia ke depan kamar pasien. Olivia menyuruh pengawal di depan pintu pergi. Lalu beberapa dokter yang berjaga di dalam juga diminta pergi sebelum membawa Helena masuk ke dalam. Di dalam kamar, seorang wanita tua Purban terbaring di atas ranjang. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya tertutup masker oksigen. Selain gerakan napas di dada, hampir tidak ada reaksi lainnya. Mata Helena memerah dan berjalan ke depan ranjang. Nenek, apakah nenek bisa mendengar suaraku? Aku Helena. Aku datang menjengukmu. Olivia tersenyum dingin. Helena, kamu jangan bermimpi. Dia tidak mungkin bangun untuk menegakkan keadilan untukmu. Di dalam ruangan ini tidak ada orang lain selain mereka berdua dan ratu yang sedang koma. Jadi Olivia tidak perlu berpura-pura baik. Helena melihatnya dan bertanya, Olivia, di mana kamu sembunyikan ibuku? Olivia menengus. Apakah kamu merasa berhak menanyakan ini? Aku ingin memakai ibumu untuk menekanmu. Bagaimana mungkin akan memberitahukanmu? Helena bertanya dengan marah. Olivia, aku kakakmu, juga keluargamu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu memperlakukan ibuku seperti itu? Olivia melipat tangan sambil tersenyum dingin. Cukup Helena, situasinya sudah seperti ini. Apakah kamu masih berharap aku berbelas kasihan? Kemudian Olivia melanjutkan, kamu sudah tidak ada pilihan sekarang. Menikah dengan Aman dan Popik setelah aku menikah, maka aku tidak akan membunuh ibumu. Jika tidak, aku bukan hanya akan memberikan kamu kepada Aman dan Popik secara paksa, aku juga akan membuat ibumu seperti dirinya. Saat mengatakan ini, Olivia menunjuk ke arah ratu yang terbaring di ranjang. Mata Helena melotot setelah mendengarnya. Nenek, kamu yang mencelakai nenek? Tentu saja. Olivia tahu Helena tidak membawa alat di tubuhnya, jadi berkata tanpa ragu. Saat melakukan pemeriksaan kesehatan tahun lalu, dokter mengatakan kepadaku kalau dia masih bisa bertahan setidaknya selama 10 tahun lagi kalau merawat tubuh dengan baik, bahkan masih mungkin bertahan selama 20 tahun lagi. Brengsek, mana ada pewaris yang menunggu begitu lama. Siapa tahu dia akan bertahan beberapa puluh tahun lagi. Siapa tahu akan masih harus menunggu beberapa lama lagi. Jadi, demi bisa mewarisi tahta secepat mungkin, aku hanya bisa melakukan sesuatu untuk memperpendek waktunya. Helena benar-benar tidak menyangka kalau nenek yang sedang koma karena perbuatan Olivia. Dia sangat marah, juga merasa takut. Sebelumnya dia tidak menyadari kalau adik sepupunya ini adalah wanita licik yang begitu kejam. Dia bukan hanya menjebak dirinya, dia bahkan tidak melepaskan ratu yang merupakan neneknya sendiri. Helena yang marah menunjuknya. Olivia, apakah kamu tahu kalau mencelakai ratu adalah kejahatan besar? Kamu akan digantung jika berdasarkan hukum lama. Olivia mencibir. Menggantungku? Aku katakan kepadamu, nyawa nenek tua ini berada di tanganku. Dia tidak mungkin bisa bertahan sampai besok. Kalau aku ingin dia mati hari ini, aku akan segera menjadi Ratu Eropa Utara setelah dia mati. Pada saat itu, siapa yang bisa menghukumku? Helena berkata dengan marah. Kamu jangan lupa kalau keluarga kerajaan hanya sebuah simbol. Kamu tetap warga negara ini meski seorang ratu, jadi harus mentaati hukum. Jika dunia luar tahu dengan apa yang kamu lakukan, kamu juga tetap akan ditangkap meski sudah menjadi ratu. Olivia bertanya dengan acuh. Mana mungkin dunia luar bisa tahu? Apakah kamu pikir dunia luar akan percaya dengan kata-katamu? Dia melanjutkan sambil tertawa sinis. Oh ya, kamu juga tidak mungkin bisa berbicara dengan dunia luar lagi, karena mulai saat ini kamu tidak akan bisa meninggalkan istana, juga tidak bisa menghubungi dunia luar. Helena tertawa. Kenapa? Kamu ingin menahanku? Kamu jangan lupa kalau semua orang tahu aku kembali ke Eropa Utara. Apakah yang mereka pikirkan kalau aku tidak muncul dalam
pesta pernikahan besok. Olivia berkata, malam ini kamu akan mengirimkan sebuah video yang mengatakan kamu kurang sehat sehingga harus dirawat. Jadi tidak bisa menjadi pengapitku. Helena berkata, mimpi, aku tidak akan merekam video itu. Olivia tertawa. Tidak masalah kamu bisa menolaknya, tapi aku akan menyuruh orang mencongkel kedua bola mata ibumu dan aku akan merekam semua prosesnya untukmu. Tubuh Helena bergetar karena marah dan berkata, Olivia, dasar iblis kamu. Olivia mencibir, aku bukan iblis, aku adalah Ratu Eropa Utara seterusnya. Saat mengatakan ini dia melihat Helena dan berkata, Helena, kamu selamanya bukan lawanku. Jika ingin ibumu hidup, dengarkan aku dengan patuh. Jika tidak, bukan hanya ibumu, kamu juga tidak bisa hidup. Helena sangat marah, tapi dia tahu kalau dirinya bukan lawan Olivia. Yi Chen adalah satu-satunya harapan baginya, jadi dia harus mengalah di depan Olivia. Aku akan memikirkannya dulu. Olivia tersenyum dingin. Ingat, rekaman videonya harus dipublikasikan sebelum jam 11 malam. Baik, Helena mengangguk. Saat Olivia membawa Helena pergi, tidak ada yang melihat kalau jari ratu bergerak sedikit. Tidak ada yang tahu kalau kesadarannya masih ada. Hanya fungsi tubuhnya yang menurun sehingga hampir kehilangan kendali atas tubuhnya. Gerakan di jarinya sudah menghabiskan seluruh energinya. Setelah itu, dia kehilangan kendali atas tubuhnya lagi. Saat ini, dia sama putus asa dan marah seperti Cendongle yang kesadarannya disegel. Jam 7 malam waktu Eropa Utara. Makan malam keluarga kerajaan diadakan di aula perjamuan istana. Perjamuan barat berbeda dengan perjamuan orang timur. Tidak ada beberapa meja bundar, tapi hanya sebuah meja yang sangat panjang dan belasan kursi cantik di kedua sisi. Tidak banyak tamu yang menghadiri perjamuan ini selain orang tua Olivia dan William, jumlahnya kurang dari 20 orang. Kebanyakan tamu adalah kerabat dekat kedua keluarga, jadi datang sehari sebelumnya. Kebanyakan tamu ini akan pergi ke istana besok pagi untuk menghadiri pernikahan. Helena turun bersama Olivia. Helena tidak bisa tenang karena ancaman Olivia. Dia segera mencari sosok Yi Chen begitu tiba di meja makan karena baru bisa tenang kalau menemukan Yi Chen. Namun Yi Chen masih belum datang. Saat melihat Helena, Richard langsung tersenyum. Helena, kamu sudah kembali ya? Helena melihatnya. Dia tidak tahu apakah pamannya ikut terlibat dalam masalah yang menimpa nenek atau tidak, tapi dia sangat waspada terhadap orang ini, sehingga berkata, Paman Richard, bagaimana kabarmu? Richard menghela napas. Semuanya baik-baik saja selain kondisi nenekmu yang kurang bagus. Kemudian Aman Rainbow Pix datang. Dia melirik Helena terlebih dahulu, lalu berjalan ke depan. Halo Pangeran Richard, aku Aman Rainbow Pix, senang bertemu denganmu. Richard mengangguk dan berkata, Tuan Aman Rainbow Pix, aku sudah lama mendengar namamu. Akhirnya kita bertemu hari ini. Richard melanjutkan, oh ya, aku sangat suka dengan tim Liga Primer yang kamu beli. Jika ada kesempatan, aku harus pergi menonton pertandingan langsung di Inggris. Aman Rainbow Pix berkata dengan senang. Pangeran suka dengan sepak bola. Jika seperti itu, datang ke London minggu depan. Karena ada pertandingan kandang. Richard mengangguk dan berkata, jika tidak ada masalah di sini, aku ingin ke London untuk berlibur. Dia menghela napas. Tapi ada banyak pekerjaan setiap hari. Mungkin harus menunggu beberapa waktu lagi. Aman Rainbow Pix tertawa. Tidak apa-apa. Akan segera masuk musim panas dan ada banyak pertandingan di musim ini. Ketika musim baru Liga Champion dimulai, mungkin saja ada pertandingan tandang ke Eropa Utara. Ya, Richard mengangguk. Tidak diduga kita mempunyai topik pembicaraan yang sama. Kamu dan Helena duduk di dekatku saja. Setelah itu, dia menunjuk 2 kursi kosong di sebelah kanan. Helena, kamu duduk bersama Tuan Aman Rainbow Pix saja. Helena berkata dengan canggung, Paman, aku masih ada seorang teman. Aku duduk bersama dengannya saja, karena dia tidak akrab dengan sini. Richard berkata datar, maksudnya anggota keluarga Yi itu.
Ya, Helena segera berkata. Dia adalah adik sepupu Yi Peng, keluarga inti keluarga Yi. Richard tersenyum. Aku benar-benar bingung dengan keluarga itu. Terjadi masalah besar. Kenapa mereka masih berani datang ke Eropa Utara? Helena menjelaskan. Paman, jangan berkata seperti itu. Ini niat baik keluarga Yi. Bagaimanapun juga aku calon menantu keluarga Yi. Kurang sopan kalau membiarkanku pulang sendirian. Richard berkata, sebelumnya aku kurang setuju kamu menikah dengan orang Tiongkok. Keluarga kerajaan tidak pernah menikah dengan orang di luar Eropa. Aku terus memikirkan masalah ini setelah kamu beberapa hari berada di sana. Untuk menjaga martabat keturunan keluarga kerajaan, lebih baik kamu tidak menikah dengan mereka. Menikah saja dengan orang pemuda Eropa. Setelah itu, dia melihat Aman Removich dan berkata, menurutku pemuda tampan Eropa seperti Aman Removich tidak kalah dengan keluarga Yi. Helena berkata dengan serba salah. Paman, perjanjian pernikahan telah ditetapkan. Bagaimana mungkin bisa diubah begitu saja? Orang akan mengatakan keluarga kerajaan tidak menepati janji kalau hal ini tersebar keluar. Richard berkata tanpa ragu, terjadi masalah besar di keluarga Yi. Wajar saja kalau kita membatalkan pernikahan. Helena buru-buru berkata, tapi aku sulit mengatakan hal ini kepada keluarga Yi. Richard melambaikan tangan. Apanya yang susah? Di mana anggota keluarga Yi yang datang bersamamu? Suruh dia datang. Aku akan mengatakannya sendiri. Richard baru selesai berbicara. Yi Chen masuk sambil tersenyum. Aku sudah datang. Siapa yang ingin mengobrol denganku? Saat melihat Yi Chen yang berkulit kuning dan mata hitam, meski Richard belum pernah bertemu, tapi bisa menebak kalau Yi Chen adalah perwakilan keluarga Yi. Jadi berkata, Tuan, kamu seharusnya anggota keluarga Yi, bukan? Ya, Yi Chen mengangguk dan bertanya, aku mendengar sebagian tadi. Apakah kamu ingin mengobrol denganku? Olivia yang ada di dekat mereka berkata, Yi Chen, ini ayahku Pangeran Richard. Yi Chen mengangguk. Apakah Pangeran Richard ingin mengatakan sesuatu? Richard merapikan dasinya dan berkata dengan bangga, saat menjalin pernikahan dengan keluarga Yi, kami tidak tahu kalau kalian ada perselisihan dengan Warnong Hall. Kerajaan Eropa Utara selalu bersih dan tidak pernah berhubungan dengan organisasi seperti itu. Jadi, demi menjaga reputasi kerajaan, kami tentu saja tidak bisa meneruskan pernikahan dengan keluarga Yi. Semoga kamu menyampaikan hal ini kepada pemimpin keluarga saat pulang nanti. Setelah itu, dia melihat Helena dan berkata, karena Helena sudah pulang, dia akan tinggal di istana, jadi tidak kembali ke Tiongkok lagi. Yi Chen tersenyum. Pangeran Richard, kamu membatalkan pernikahan sepihak karena melihat keluarga Yi telah jatuh. Langsung katakan saja, tidak perlu sampai membawa nama Wan Long Hall. Kemudian Yi Chen menggodanya, jika Wan Long Hall tahu kamu memakai mereka sebagai alasan dan membuat Wan Pojun marah sehingga dia ingin membunuhmu, kamu tidak bisa melarikan diri nanti. Ekspresi Richard langsung berubah dan panik. Dia hanya ingin mencari alasan untuk membatalkan pernikahan. Tapi kalau langsung mengatakan ingin membatalkan pernikahan karena keluarga Yi telah jatuh, kurang pantas kalau sampai berita ini tersebar. Jadi dia mencoba mencari alasan lain. Alasan paling bagus adalah mengatasnamakan reputasi kerajaan. Keluarga Yi tunduk pada Warnong Hall, artinya mereka ada hubungannya. Keluarga kerajaan tidak ingin ternoda oleh Warnong Hall. Jadi ini adalah alasan paling tepat untuk membatalkan pernikahan. Namun Richard tidak menyangka Yi Chen akan menekannya. Dia langsung mengatakan dirinya memakai Warnong Hall sebagai tameng. Lalu Yi Chen menekannya dengan Warnong Hall sehingga Richard tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan lihat dirinya yang merupakan seorang pangeran yang berwibawa. Dia sangat takut saat mendengar Warnong Hall. Oleh karena itu, dia segera melambaikan tangan. Bukan itu maksudku. Jangan sembarangan berbicara. Yi Chen tersenyum. Aku tidak berbicara sembarangan. Kamu yang mengatakannya sendiri. Ada begitu banyak saksi di sini. Apakah aku yang salah dengar? Kemudian Yi Chen menambahkan, tenang saja, aku akan menyampaikan kata-katamu tadi kepada Wan Pojun. Biarkan dia sendiri yang memutuskan apakah kamu sengaja memakai namanya atau tidak. Olivia berkata dengan marah saat melihat Yi Chen menekan ayahnya dengan Wan Pojun. Yi Chen, jangan sembarangan berbicara di sini. Keluarga Yi membunuh orang tua Wan Pojun sehingga kalian kehilangan setengah asen dan makam leluhur. Seluruh dunia tahu dengan kabar ini.
Kamu bahkan memakai Wan Pojun untuk mengancam orang sekarang. Jika dia tahu kamu memakai namanya, aku yakin dia tidak akan melepaskanmu. Semua orang langsung setuju saat mendengarnya. Keluarga Yi baru diberi pelajaran oleh Wan Pojun. Sangat konyol kalau memakai nama Wan Pojun untuk menakuti orang saat ini. Aman Remopix yang duduk di sebelah Helena berkata sambil tersenyum, Tuan Yi, perjanjian pernikahannya hanyalah sebuah perjanjian saja, sehingga bisa dibatalkan. Jika kedua belah pihak menetapkan syarat pembatalan, maka pihak yang membatalkan harus membayar kompensasi. Jika tidak ada syarat itu, maka bisa lebih bebas. Semua orang berpendidikan, tidak perlu memakai ancaman, bukan? Yi Chen mengerutkan kening dan bertanya, memangnya siapa kamu? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Aman Remopix tidak menyangka Yi Chen berani memperlakukannya di depan umum. Yi Chen terlihat baru berumur 20-an, sedangkan Aman Remopix sudah 50 tahunan lebih. Usianya hampir 20 tahun lebih tua dari Yi Chen. Tentu dirinya tidak tahan karena dipermalukan Yi Chen. Jadi dia segera berdiri dan memukul meja dengan marah. Hei, apakah kamu tahu kalau di sini Eropa? Apakah kamu pikir di sini Tiongkok? Aku bisa membuatmu mati di Eropa karena sikap kurang ajarmu tadi. Yi Chen melihat Aman Remopix yang marah dengan diam, tapi maju ke depan dan menarik dasinya serta menampar wajahnya dengan kuat. Setelah itu mendorongnya sehingga Aman Remopix tersungkur di lantai. Semua orang yang ada di sana kaget. Mereka tidak menyangka Yi Chen berani bermain tangan. Richard yang merupakan tuan rumah juga kaget sehingga tidak tahu harus melakukan apa. Aman Remopix juga tidak menyangka kalau Yi Chen berani menamparnya. Tamparan ini sangat kuat dan badannya serasa remuk sehingga tidak bisa berbicara. Orang-orang yang hadir adalah bangsawan Eropa yang tidak akan menunjukkan sikap kasar meski sangat marah. Tidak ada yang menduga Yi Chen bersikap begitu kasar. Dia langsung memukul Aman Remopix sampai jatuh di lantai. Saat semua orang terkejut, Yi Chen mengambil kursi dan duduk di tempat Aman Remopix sebelumnya serta berkata dengan dingin, kamu hanya oligarki Rusia dengan aset 20 miliar dolar. Bahkan berani meremehkan keluarga Yi. Aset gabungan kalian berdua juga tidak 1/10 dari keluarga Yi. Setelah itu, Yi Chen melihat Aman Remopix. Aku tahu kamu punya sedikit pengaruh di Rusia. Juga bisa menggerakkan beberapa sumber daya khusus. Tapi aku beritahu kamu kalau kekuatan kecilmu itu tidak ada apa-apanya di depanku. Jika tahu diri, duduk jauh-jauh dariku. Jika tidak, aku punya cara menghajarmu. Aman Remopix kaget dengan kedinginan Yi Chen. Tapi dia tidak bersedia mengaku kalah di depan begitu banyak orang. Saat ini Richard berpikir, kenapa bocah bernama Yi Chen ini begitu sombong? Bukankah keluarga Yi baru dikalahkan Wan Longhol? Apakah dia tidak tahu merendah? Saat dirinya sedang bingung, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Gawat, aku hampir lupa. Setengah aset yang diambil Wan Longhol pasti bukan uang tunai. Mungkin sebagian besar hanyalah saham mereka. Wan Longhol tidak bisa bisnis. Bukankah mereka harus mengandalkan keluarga Yi untuk mengelolanya kelak? Jika seperti itu, meski keluarga Yi hilang setengah aset, tapi Wan Longhol dan keluarga Yi seharusnya bekerja sama sekarang untuk mendapatkan keuntungan bersama. Richard kaget. Pantas Yi Chen tidak takut. Keluarga Yi sudah bekerja sama dengan Wan Longhol saat ini. Yi Chen memukul Aman Remopix karena dia ingin memberikan peringatan kepada keluarga Eropa Utara untuk tidak sombong di depannya. Selain itu, dia tidak takut identitasnya terbongkar karena hanya ada belasan orang di sini. Jika mau, Yi Chen bisa mengendalikan semua yang ada di sini dan menyelamatkan ratu yang sekarat dan membantu Helena naik tahta. Kemudian Helena bisa menjatuhkan kesalahan serta menangkap mereka semua. Atau Yi Chen bisa mengunci kesadaran beberapa orang penting sehingga menjadi gila dan tidak ada yang bisa menemukan penyebabnya. Tapi dia tidak menyangka Richard akan memakai Wan Longhol sebagai kesandarannya. Hanya sadar prediksi Richard berbeda dengan kenyataan. Dia berpikir Wan Longhol telah menaklukkan keluarga Yi, tapi kenyataannya adalah Yi Chen yang menaklukkan Wan Longhol. Setelah berpikir seperti itu, dia segera berdiri dan pergi memapah Aman Remopix. Aman Remopix dipukul dan kehilangan muka. Dia ingin mencari harga dirinya yang hilang sehingga berteriak, dasar kamu berani memukulku, aku akan menyuruh pasukan elit membunuhmu.
Aman Ramovich masih belum selesai berbicara tapi Richard menutup mulutnya. Aman Ramovich yang sedang marah ingin melepaskan diri, tapi Richard berbisik, "Aman Ramovich, temanku, kamu jangan sampai menyinggung Yichen. Mereka memberikan setengah aset untuk Warnong Hall. Sama artinya bekerja sama. Karena keuntungan besar ini, Warnong Hall pasti membutuhkan keluarga Yi untuk mendukung mereka. Meski kamu kenal banyak orang hebat, mereka tetap bukan lawan Warnong Hall." Haman Ramovich tercengang dan matanya melebar. Kemarahannya sudah hilang dan yang tersisa hanyalah kekagetan. Dia berkata dalam hati, "Brengsek, kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Bukankah artinya keluarga Yi mengeluarkan uang itu supaya bisa dilindungi Warnong Hall? Uang yang dikeluarkan keluarga Yi bahkan 10 kali lipat dari asetku. Oleh karena itu, Wanlong Hall pasti akan melindungi mereka. Aku benar-benar bodoh karena menyinggung mereka." Saat memikirkan ini, Aman Ramovich sangat ingin merobek mulutnya. Pasukan elit Rusia yang dia kenal tidak ada apa-apanya di depan Wanlong Hall. Jadi, dia segera berkata, "Maaf Tuan Yi, aku salah berbicara. Mohon jangan ambil hati." Tentu saja Yi Chen bisa mendengar isi pembicaraan mereka tadi. Dia bertanya dengan dingin, "Kamu masih belum selesai berbicara tadi. Apakah kamu ingin memakai pasukan elit Rusia untuk membunuhku?" Bukan, bukan." Aman Ramovich menggelengkan kepala dan berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak kenal dengan pasukan elit. Aku hanya asal berbicara. Mohon maaf." Yi Chen berkata dengan datar, "Apakah kamu pikir aku begitu mudah diremehkan?" Aman Ramovich berkata panik, "Tuan Yi, aku tidak bermaksud lain. Jangan banyak berpikir." Yi Chen melambaikan tangan. "Aku tidak ingin berbicara omong kosong. Aku tidak ingin bicara omong kosongmu. Tampar mukamu sendiri dan berhenti setelah wajahmu bengkak. Kemudian duduk yang jauh dariku." Aman Ramovich tidak tahu harus melakukan apa. Richard buru-buru berkata, "Tuan Ji, mohon jangan ambil hati dengan masalah sepele seperti ini. Mari kita lupakan saja dan mulai acara perjamuannya." Yi Chen melihatnya dan berkata dingin, "Apakah keluarga Yi bisa dipermalukan olehnya? Kamu juga sama. Apakah kamu pikir kerajaan kecilmu bisa memerintahku? Sungguh berani kalian." Richard juga tercengang. Semakin sombong Yi Chen, semakin menguatkan tebakannya kalau Yi Chen berani seperti ini karena ada dukungan Wanlong Hall. Dia semakin takut membuat Yi Chen marah karena dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Wanlong Hall datang. Jadi dia segera berkata, "Tuan Yi, aku minta maaf atas sikapku tadi. Semoga Tuan Yi tidak perhitungan." Olivia tidak menyangka ayahnya akan tunduk kepada Yi Chen. "Ayah, kenapa kamu minta maaf padanya?" Richard menegurnya. "Diam." Olivia tidak menduga ayahnya berubah secepat itu. Saat ingin menanyakan alasannya, dia melihat Aman Ramovich yang ada di sebelahnya mulai menampar wajahnya sendiri. Aman Ramovich takut Yi Chen marah dan meminta Wanlong Hall datang mencarinya. Olivia terkejut karena tidak paham kenapa ayah dan Aman Ramovich begitu takut dengan Yi Chen. Setelah belasan kali menampar wajahnya sendiri sampai bengkak, Aman Ramovich bertanya, Tuan Yi, apakah Anda sudah puas?" Yi Chen melihatnya dan melambaikan tangan dengan kesal untuk menyuruhnya pergi. Aman Ramovich segera mengambil sebuah kursi dan duduk sendirian di ujung yang paling jauh. Saat ini dia tidak ingin membalas dendam. Hanya berdoa kalau Yi Chen tidak mencari masalah dengannya. Tidak masalah kalau dia tidak bisa menikah dengan Helena. Dia tidak ingin menyinggung keluarga Yi. Tidak ada yang menyangka kalau oligarki Rusia bahkan tunduk di depan orang Tiongkok dan terus menampar diri sendiri demi memohon pengampunan. Olivia bingung dan bertanya kepada calon suami di sampingnya, "Ada apa ini? Kenapa aku tidak paham dengan apa yang terjadi?" William menggelengkan kepala dan berkata dengan heran, "Aku juga tidak paham." Orang tua William orang yang pintar dan langsung bisa menebak apa yang dipikirkan Richard. Jadi ayahnya, George Rothschild, berkata pelan, "William, jangan banyak berbicara. Jangan sampai menyinggung bocah bermarga Yi itu." George tahu meski dirinya bermarga Rothschild, tapi mereka sangat jauh dengan keluarga inti.
Dalam kondisi seperti ini, kekuatan yang bisa dia kerahkan tentu jauh dari Yi Chen. Apalagi Yi Chen punya dukungan Wanong Hall. Jadi jangan cari masalah kalau tidak sanggup menyinggungnya, supaya tidak membuat kesulitan. William tidak tahu kenapa ayahnya begitu takut kepada Yi Chen. Dia ingin bertanya, tapi dihentikan oleh tatapan mata ayahnya. Olivia semakin bingung dan berkata dalam hati, kenapa ayahku dan ayah William takut kepada Yi Chen? Di sini Eropa, apakah perlu takut kepadanya? Karena tebakannya sendiri, Richard menganggap Yi Chen sebagai pembawa masalah saat ini. Sekarang, dirinya hanya ingin menstabilkan suasana dan tidak ingin memiliki konflik baru dengan Yi Chen. Jadi dia diam-diam memberikan tatapan peringatan kepada Olivia, kemudian berkata kepada Yi Chen, Tuan Yi, bagaimana kalau kita mulai perjamuannya sekarang? Yi Chen hanya mengangguk dengan diam. Richard bernapas lega dan mengumumkan kalau perjamuannya resmi dimulai. Saat perjamuan, Richard menanggalkan semua kesombongan sebelumnya untuk menjamu Yi Chen dengan hormat. Olivia merasa heran dan memanggil ayahnya ke samping serta berbisik, Ayah, apa yang kamu lakukan? Kenapa begitu takut dengan Yi Chen? Setelah Richard mengingatkan, keluarga Yi mungkin bekerja sama dengan Walong Hall. Kamu jangan melakukan apa-apa padanya dulu. Akhirnya Olivia mengerti dan segera bertanya, bagaimana dengan Helena? Richard berkata, kita tunda sebentar. Lihat tampang lemah Aman Remopix. Meski kamu memintanya membawa Helena, mungkin dia tidak berani melakukannya. Olivia menggertakkan giginya dan berkata dengan kesal, jika Helena menikah dengan keluarga Yi, bukankah dia mendapatkan dukungan Walong Hall? Richard menghiburnya, jangan pikirkan ini dulu. Cepat selesaikan pernikahan dan upacara penobatan. Hal ini yang paling penting saat ini. Kamu jangan khawatir Helena. Dia sakit parah. Meski menikah dengan keluarga Yi dan ada dukungan Walong Hall, memangnya dia bisa bertahan berapa tahun? Akhirnya Olivia agak tenang setelah mendengarnya. Namun dia memikirkan jebakan yang telah dibuat William sebelumnya dan ingin meminta petunjuk ayahnya. Tapi karena melihat ayahnya begitu takut pada Yi Chen saat ini, dia pasti tidak akan menyetujui, maka tidak jadi memberitahunya. Setelah kembali ke meja makan, William bertanya, Olivia, apakah rencana kita perlu dijalankan? Ya, selama dealer kartumu melakukannya dengan baik dan tidak ada yang tahu, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Olivia menjawabnya. Bagi Olivia, meskipun Walong Hall hebat, tapi tidak mungkin berani melakukan apa saja. Jika Yi Chen kalah judi di sini, Walong Hall yang merupakan organisasi tentara bayaran bukan organisasi hitam tidak akan berani bertindak karena seluruh masyarakat akan memboikotnya. Jadi tidak bisa membiarkan Yi Chen pergi begitu saja. Setidaknya harus meninggalkan pesawat Concorde itu. Bagi kedua orang itu, pesawat mewah seperti itu sangat menarik. Jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Benar saja, saat perjamuannya hampir selesai, seorang pemuda berusia 30-an berkata sambil tersenyum, semuanya masih belum malam, bagaimana kalau kita main poker? Yi Chen mengangkat alis saat mendengarnya dan berkata dalam hati, akhirnya mereka beraksi. Beberapa pemuda langsung bersemangat saat mendengar akan bermain poker. Mereka mengangkat tangan dan salah satu dari antara mereka berkata, baik, bagaimana kalau bermain Texas Hold'em? Aku ikut, aku juga ikut. 5 orang mengangkat tangan dalam sekejap mata. William sengaja tidak langsung mengangkat tangan dan berkata setelah yang lain berbicara, aku juga. Setelah itu dia melihat Yi Chen saat memikirkan kata yang mengelabuinya. Yi Chen mengangkat tangan, aku juga. Lumayan suka bermain Texas Hold'em, aku ikut bermain. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.